Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, gimana untuk komentarnya pertandingan atau laga perdana Piala Presiden tadi sore yang mempertemukan Persib Bandung menghadapi Port FC, yang mana kan sudah banyak mungkin ya berkomentar secara pribadi atau secara kelompok teman-teman yang nobar. Biasanya kan masing-masing orang punya pendapat tersendiri mengenai pertandingan ya tadi sore, tapi lebih banyak kalau ditarik untuk benang merahnya adalah ya sama-sama maklum gitu ya atas hasil yang didapatkan Persib Bandung di pertandingan atau laga tadi sore teman-teman. Karena ini ya walaupun pramusim, beberapa tim mungkin memang menargetkan kemenangan setiap bermain, menargetkan juara juga bahkan, namun berbeda dengan Persib Bandung yang memang menargetkan ingin mencapai satu kondisi tertentu. Menurut Bojan Hodak, chemistry-nya ketemu, Bojan juga bisa melihat skema apa yang sekiranya memang musim depan di Liga 1 akan diterapkan, dan apa yang kita lihat di laga tadi sore ternyata sama oleh Bojan Hodak gitu ya untuk pandangannya. Sebagian teman-teman Boboto pasti setuju lah ini bahwa babak pertama dan babak kedua itu berbeda gitu ya. Babak pertama aya piriteun teman-teman. Jadi babak pertama ini pemain-pemain yang memang bisa dikatakan Brazil Connection ini bekerja dengan baik, ditambah lagi tadi Sadil juga oke teman-teman, lalu juga Dewangga oke juga, dan beberapa pemain baru memang sudah menunjukkan oke gitu ya di babak pertama. Apalagi Zulkifli ini pemain binaan Persib yang mulai dikasih kesempatan tampil dan alhamdulillah gitu berkesan untuk ya laga perdananya teman-teman. Nah ini untuk babak kedua memang agak sedikit kemana-mana gitu ya, namun ya namanya ini ajang evaluasi gitu ya, ajang mencari chemistry, ajang untuk ya penuh dengan evaluasi lah setiap lini, dan itu sudah memang dikatakan oleh Bojan Hodak. Benang merahnya adalah jangan ada tekanan seketika kita bermain katanya, dan jangan pedulikan untuk hasil akhir, dan memang terbukti gitu ya. Kita tidak melihat hasilnya walaupun ada yang memang kecewa gitu, ada yang masih menyalahkan 1-2 pemain ada gitu ya, dan ya macam-macam lah komentar dari teman-teman Bobotoh. Tapi ingat teman-teman, dari awal Bojan Hodak sudah bilang bahwa kompetisi Piala Presiden ini tidak ideal untuk Persib Bandung. Kalaupun katakanlah tidak menjadi juara Liga 1 kemarin gitu ya, atau tidak menjadi tuan rumah, ya mungkin Persib juga akan menolak gitu ya untuk ikut dalam Piala Presiden, karena sekarang ya posisinya tuan rumah bermain di Bandung dan memang sudah diundang secara khusus gitu ya. Ya mau tidak mau harus ikut kata Bojan Hodak gitu. Jadi memang kondisi pemainnya belum fit, belum bugar, belum ketemu pola yang pas gitu ya, baru latihan di lapangan pendamping, belum ada game internal yang memang disuasanakan seperti laga resmi. Nah ini memang masih banyak evaluasinya teman-teman, tapi ya cukup senang kata Bojan Hodak dengan penampilan skuad Persib Bandung yang dengan baru berkumpul 6 hari ini, kurang lebih 1 minggu, ya cukup senang lah hasilnya. Aduh punten, hasilnya sudah cukup terlihat gitu ya. Ya walaupun memang harus banyak dikoreksi sedikit teman-teman. Itu mungkin yang memang catatan sedikit, kita tidak masuk ke tema taktik dan apa seharusnya yang dilakukan oleh Bojan Hodak. Namun ya itulah tugas dari seorang pelatih kepala gitu ya. Kita
cukup melihat luarannya saja. Kalau untuk dalamannya mah ya manggalah, itu mah tim pelatih yang harus lebih penting untuk mengevaluasi gitu ya teman-teman. Seperti biasa kita mah tidak membedah taktik dari Bojan Hodak. Nah, untuk yang kedua mungkin ini agak sedikit kurang mengenakan gitu ya didengarnya, tapi tetap teman-teman Bobotoh harus mengetahui karena ini mau tidak mau berhubungan dengan Persib Bandung. Yang pertama, sepertinya kita agak dakdikduk teman-teman untuk menyambut Piala Asia musim depan. Jadi di level Asia ini semuanya serba rapih, serba teratur, dan serba saklek gitu ya. Maksudnya disiplinnya betul-betul disiplin. Jadi kemarin ada salah satu utusan dari AFC untuk meninjau gitu ya stadion-stadion yang akan dijadikan tuan rumah yang menjadi peserta di ACL 2 teman-teman. Nah, salah satunya Persib Bandung. Walaupun Persib Bandung harus mengikuti playoff dulu atau kualifikasi lah pertama menghadapi Manila Tiger di Filipina. Jika lolos ya jika menang maksudnya menghadapi klub Filipina itu Manila Tiger, ya Persib Bandung langsung lolos ke fase grup ACL 2. Nah, disinilah permasalahan muncul teman-teman. Kemarin ketika kurang lebih hari hari Kamis gitu ya untuk peninjauan ke GBLA tuh. Nah, hasilnya sudah keluar hari ini juga teman-teman, yang dikatakan bahwa untuk beberapa aspek GBLA tidak lolos verifikasi teman-teman. Jadi ya mungkin salah satunya dari lapangan, rumputnya, lalu beberapa aspek yang lain masih harus diperbaiki katanya. Nah, ini ya yang bikin kita dakdikduk adalah untuk kualifikasi kan kurang lebih Agustus gitu ya teman-teman. Ini juga menjadi sebulan lagi, kumaha ya gitu ya, GBLA masih keburu nggak memperbaiki apa yang kurangnya gitu ya. Sedangkan ya kemarin saja kita sudah bahas bahwa Liga 1 diundur gara-gara partai untuk pembuka harusnya Persib menghadapi PSIM Jogja katanya diundur juga karena GBLA-nya tidak siap. Nah, ini waduh, kumaha, apakah kita pindah ke SJH lagi atau bagaimana di awal-awal musim ini, atau memang target manajemen juga ikut mundur? Harusnya kan lapangan latihan bulan Juli sudah bisa dipakai katanya, alhamdulillah betul. Lalu GBLA katanya ketika kompetisi dimulai sudah bisa digunakan. Nah, ini juga masih menunggu gitu ya teman-teman, apakah keburu atau tidak waktunya. Jadi ya kita doakan sama-sama lah, jangan sampai menjadi kesana kesini lagi gitu ya. Tapi kalau sama pun dengan keadaan Persib musim kemarin kan awal-awal bermain di SJH gitu ya, babak atau putaran kedua baru pindah ke GBLA. Ya kita doakan yang terbaik saja dan bisa terpenuhi syaratnya. Jadi bukan syarat yang internal lagi, ini syarat yang memang harus diselesaikan secara profesional, tidak ada tawar-menawar lagi ya, karena ini untuk yang tim surveinya juga langsung dari AFC teman-teman, bukan dari PT LIB gitu. Lalu ya mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang mungkin ditanyakan mengenai laga tadi sore. Nah, ini juga sudah ada beberapa pertanyaannya yang saya pikir bisa mewakili gitu ya beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang lain. Oke, langsung aja. Yang pertama, Kang, naha Persib ngan pakai bintang hiji di jersina. Nah, kenapa pakai bintang 1 ya jersinya? Jadi itu bintang 1 itu menandakan bahwa Persib baru memenangkan Piala Presiden 1 kali teman-teman gitu. Jadi beda ya, harus dibedakan jersey untuk pramusim dan jersey ketika laga resmi dan juga jersey ketika bermain di level Asia. Nah, ini kayak jersey di belakang teman-teman, ini jersey Piala Presiden musim yang lalu. Nah, ini juga kan hanya polos saja gitu ya, polos dan tidak banyak ya ornamen lah di situnya, karena memang menyesuaikan dengan hukum sepak bola di FIFA dan juga di tingkat internasional gitu ya. Tidak boleh banyak
atribut, sponsor dan lain sebagainya. Jadi hanya 3 logo klub, 1 sponsor dan 1 aparelnya gitu ya. Produk aparelnya dari mana. Nah, ini hanya yang itu saja yang diizinkan, sehingga tadi juga polos hanya ada bintang 1. Nah, ini apakah nanti yang akan menjadikan Persib menggunakan aparel tadi atau jersey tadi gitu ya, yang mana untuk di Piala Asia mendatang. Jadi mungkin nanti mah akan ada sedikit perbaikan lagi gitu ya. Kalau tadi mah memang polos banget, tapi jangan salah teman-teman, jersey yang tadi digunakan Persib Bandung itu dibanderol Rp700.000. Ini juga mungkin ya sedikit sedikit gambling juga lah untuk Persib Bandung menjual jersey yang mungkin kita tadi melakukan sedikit obrolan dengan beberapa orang teman-teman. Ternyata katakanlah dari 5 orang gitu ya, 5 orang, 4 orang mengatakan jersinya agak kurang menarik gitu ya. Satu orang juga sebetulnya dari 5 orang itu 4 orang mengatakan kurang menarik, 1 orang mengatakan nah gitu. Nah, ini masih harus menjadi perbaikan untuk Persib Bandung. Jadi mengundang pertanyaan sebetulnya bagus mungkin ya, kenapa gini, kenapa gitu, tapi ya pandangan setiap orang berbeda. Nah, inilah tugas dari tim marketing Persib Bandung. Mangga harus dijelaskan apa konsep dan kenapa mengeluarkan jersey yang baru saja digunakan dan dijualnya lumayan mahal ya teman-teman, 700.000 lah. Ya mudah-mudahan ada perbaikan di depannya gitu ya. Lalu selanjutnya, nah Kang, can aya sponsor gitu sepi na jersey-na. Ini yang baru kita bahas tadi. Jadi kalau jersey itu kita juga harus bedakan antara pramusim dan juga Liga 1. Nah, kalau sponsor, teman-teman harus tahu sponsor itu ketika tanda tangan mensponsori Persib Bandung itu khusus di Liga 1 gitu ya. Nah, yang tertera di jersey atau di jersey latihan atau ketika ada offline gitu ya, Persib Bandung misalkan goes to school, goes to kampus atau kemana gitu ya, ke yayasan sosial dan lain sebagainya. Nah, itu ada sponsor-sponsor offline. Nah, tapi kalau untuk sponsor online yang di jersey, nah ini memang sudah tanda tangannya ketika Liga 1 resmi dimulai gitu ya. Tapi kalau mau memang tadi kan, kalau tadi mah polos, kalau memang ada yang mau ditampilkan untuk sponsornya di jersey Piala Presiden ya mangga, tapi mungkin kontraknya beda lagi gitu ya teman-teman. Kenapa memang sepi sponsor, bahkan tidak ada sponsor tadi yang terlihat. Jadi memang ya tidak ada kontrak untuk mensponsori jersey ketika Piala Presiden teman-teman, itu ya. Lalu aduh punten teman-teman, satu pertanyaan terakhir aja ya sebelum kita baca beberapa salam-salam. Yang terakhir pertanyaannya, Kang, tadi Ramon Tanki katanya ada tapi nah can main. Ya seperti yang kita bahas di video tadi siang gitu ya, bahwa Ramon Tanki dan juga Julio Cesar memang sepertinya tidak akan bermain di Piala Presiden ini. Yang paling potensial tidak bermain adalah Julio Cesar. Nah, Ramon Tanki ini memang kita kemarin sempat bahas bahwa sudah ada di Indonesia gitu ya, kemarin malam mungkin langsung ke Bandung. Jadi ya kemungkinan juga hanya menonton laga Persib menghadapi Pot FC tadi. Nah, bisa jadi dimainkan ketika menghadapi Dewa, tapi masalahnya Bojan Hodak berani tidak gitu mengambil resiko, karena kita tahu Bojan Hodak pemain lagi flu aja dicadangkan gitu ya, tidak dimainkan. Nah, ini memang harus kita tunggu update-nya bagaimana, karena kan belum pernah ikut latihan, masih capek, pargel keneh, merenya belum mengenal satu dan lain pemainnya. Ya apakah memang akan dimainkan pada saat menghadapi Dewa United atau tidak, kita tunggu kalau untuk Ramon Tanki teman-teman. Atau ya kalau Julio Cesar mah ini
sepertinya memang akan melewatkan Piala Presiden gitu ya, akan ketika training camp mungkin baru ya nanti ikut gitu ya teman-teman. Itu mungkin yang untuk beberapa pertanyaan, punten ya ini agak sedikit gatal teman-teman, jadi tidak bisa membacakan semua pertanyaannya, tapi sebagian untuk yang sudah ingin disapa saya coba bacakan. Yang pertama ada dari Bobotoh Bung Bulan, lalu ada dari Bobotoh Malangbong Nutara disapa. Waduh, ini gitu si Akang ini disapa untuk Bobotoh Malangbong. Nah, ini udah disapa ya. Lalu dari Bobotoh Cibarusah Bekasi ada Bobotoh Sentul Bogor, ada Bobotoh Pasir Salam Cilograng Banten. Wah, ada Sindang Palai Cigandewa juga. Dan terakhir aja dari Bobotoh Lebak Wangi Kuningan, yang selanjutnya besok kita bacakan teman-teman. Sekali lagi punten pisan, saya agak sedikit kurang enak tenggorokannya. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.